Kita udah di Jakarta International Stadium. Pemain sepak bola yang Bapak idolakan ataupun favorit tim? Ronaldo kah? Messi kah? Yang dari luar aja Pak, kalau dari Indonesia nggak usah. Saya suka dengan Messi. Dengan Kaigat ulang coba. Ya teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Persija Jakarta menghadapi Chonburi FC teman-teman. Kita nggak bicara skor, nggak bicara angka, tapi ada pembelajaran ataupun situasi yang cukup menarik yang dilakukan, yang ditanamkan oleh Thomas Doll. Ini terkait tentang sistem 3 back yang again kembali digunakan oleh Thomas Doll ketika Persija menghadapi Chonburi FC. Chonburi ataupun Konburi ya, secara konotasi pengucapan kurang lebih seperti itu. Tetapi kita bicara secara substansi. Tapi sebelum kita bahas terkait hal tersebut, jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman kita bahas JIS dulu ya, Jakarta International Stadium. Beberapa waktu yang lalu teman-teman aku ke stadion tuh, Jakarta International Stadium, untuk melihatlah suasana daripada stadion tersebut. For your information teman-teman, Pak Anies juga katakan bahwa ini tinggal administrasi lagi, dan kedepannya next kalau misalnya selesai udah semua terkait tentang ya SOP lah ya yang berlaku di Indonesia, kedepannya JIS ini akan digunakan sebagai home base Persija, dan itu juga disampaikan oleh Pak Anies juga di grand launching ini bahwa stadion ini untuk The Jackmania ataupun Persija Jakarta. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu aku datang ke stadion ini salah satu stadion megah banget, luar biasa. Ini pertandingan tadi juga kalian saksikan lah, mulai dari cahaya dari televisi lah kita lihat, nggak redup, nggak gelap dan lain sebagainya. Terus itu rumputnya luar biasa teman-teman ya, walaupun perlu lagi ya diperbaiki dan ditingkati kualitasnya teman-teman. Dan yang ketiga yang paling epic sih menurut aku, yang jarang ada di Indonesia, jarak antara stadion ke lapangan itu, ke tempat permainan teman-teman. Nah, in the case teman-teman, salah satunya gol Persija tadi lewat Rico Simanjuntak, langsung Kak Rico menghampiri supporter dari Persija Jakarta, The Jackmania teman-teman, dirangkul peluk dan seterusnya teman-teman. Dan itu jarang kan ada di Indonesia, tapi itu sebagai catatan juga. Nggak bisa itu dilakukan ketika misalnya liga sedang bergulir. Karena kan ini dalam rangka grand launching, uji coba internasional teman-teman. Ya nama juga persahabatan, nggak terlalu ketat. Tetapi itu sebagai bahan perhatian juga teman-teman. Karena banyak banget pendukung-pendukung ataupun penonton yang berada di apa ya istilahnya teman-teman, central band daripada stadion JIS ini sendiri. Namun overall teman-teman, itu semua membuat warna baru di stadion sepak bola Indonesia. Pun sempat juga kan kemarin itu iseng-iseng ketika ketemu sama Pak Anies, aku tanya juga salah satu pertanyaan yang iseng-iseng aja, yang bercanda-bercandaan teman-teman, karena Pak Anies juga ada waktunya berdiskusi buat YouTube, buat video sama aku tanya tentang Messi sama Ronaldo, Bapak itu pilih siapa? Ya Bapak itu Pak Anies pilih Messi teman-teman. Tapi overall ini salah satu stadion terbaik menurut aku teman-teman, dan paling baiknya lagi pada akhirnya Persija Jakarta mempunyai stadion. Itu yang paling penting. Intinya itu yang paling penting. Kita lihat ke depannya apakah nanti Persija menggunakan stadion ini, dan harapan terpenting sih ya dibantulah, dipermudah oleh Pemprov pada momen ini Pak Anies Baswedan agar Persija bisa berhome base di JIS. Kan ada beberapa plan-plan, misalnya Persija tidak bisa bermain di JIS, ada stadion-stadion alternatif yang digunakan, salah satunya GBK, Patriot dan lain sebagainya. Oke, semoga yang terbaik lah ya untuk JIS ke depannya bagaimana. Karena terlalu banyak lah ya digiring-giring A, B, C, D, E, tetapi udah dikelirkan oleh Pak Anies. Kita bahas situasi pertandingan teman-teman. Tetapi lebih ke apa yang ingin ditanamkan oleh Thomas Doll. Nah, kalau kita bicara Konburi, tim asal Thailand ini dulu top banget teman-teman, sekarang pun top sih. Menggunakan pola 4-4-1-1. Tapi kalau Persija kita lihat menggunakan pola 5-1-3-1 di atas kertas lah. Tetapi secara implementasi tetap menggunakan teman-teman, tetap menggunakan sistem 3 back. Nah, ada hal yang terlihat cukup memprihatinkan ya di sistem 3 back ini. Bukan hanya ketika menghadapi Chonburi ini juga, tapi ketika menghadapi Bali kemarin. Apa? Memprihatinkannya dalam sisi nggak parah banget sih, nggak terlalu menghajar banget sih statement aku ini, nggak. Dari sisi organisasi, dulu teman-teman, Sintayong pelatih timnas Indonesia sempat tuh bersama timnas Indonesia pertama dari 4-4-2
Kemudian diubah lagi 4-2-3-1, 4-3-3. Dan pada akhir-akhir ini Sintayong menggunakan pola sistem 3 back juga. Seperti apa yang ditanamkan oleh Thomas Doll di Persija Jakarta. Salah satu hal yang diperhatikan, disorot, misalnya Sintayong pada saat melatih timnas Piala AFF U19 kemarin, teman-teman, itu kan gunakan sistem 3 back yang sebelumnya nggak pernah digunakan timnas U19, itu tiba-tiba digunakan. Salah satu yang diperhatikan, yang disorot oleh Coach Sintayong, yaitu terkait dengan organisasi defense, dari menyerang itu ke bertahan. Nah, kita lihat di pertandingan ini, kelihatan kan beberapa kali lobong, beberapa kali misorganisasi, disorganisasi, bingung antara siapa yang mau jaga ini, siapa mau jaga itu, sehingga pemain-pemain dari Chonburi bisa memanfaatkan permainan tektok 1-2 sentuhan dan seterusnya, teman-teman. Dan pertandingan ini juga ya seperti beberapa waktu yang lalu ketika Persija bermain, ada Rico memanfaatkan kecepatan beberapa kali kan, direct ke depan, kemudian Rico datang dari belakang, blind inside untuk mengejar bola yang didirect pemain-pemain Persija. Nah, hal-hal seperti ini perlu waktu. Nah, kita lihat aja lah Sintayong. Dia mencari jati dirinya, teman-teman, terkait tentang formasi aja ya, pola, taktik, strategi, teman-teman. Itu kurang lebih hampir bertahunan kan, 1 tahun, hampir 2 tahunan, teman-teman, untuk menemukan formasi yang ideal. Nah, punya usut pada saat Sintayong di interview Sport 77, di situ ditanya oleh salah satu penanya, teman-temannya, hostnya, kenapa Coach Sintayong menggunakan pola 3 back. Nah, ternyata punya usut kelemahan timnas Indonesia itu terkait fisik, salah satunya bola udara. Dengan menggunakan sistem 3 back dan ketika bertahan 5 back itu bisa dieliminasi. Nah, hal ini akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini aja sih, beberapa waktu yang lalu di Piala Presiden juga udah mulai tuh terdengar, teman-teman, sistem 3 back nggak cocok untuk Persija Jakarta, udah balik aja menggunakan sistem 4 back. Pun ketika Bali United berhasil menghajar Persija Jakarta, udahlah, itu ada beberapa aku baca, teman-teman, di fanbase Instagram Persija Jakarta, di komen-komentarnya, teman-teman ya. Di situ udahlah, 3-4-3, 3-4-2-1 formasi 3 back ini nggak cocok untuk Persija Jakarta. Sulit bagi Persija Jakarta untuk mengimplementasikannya. Kan udah aku bahas kan. Mungkin kalian yang penonton setia video aku terkait tentang Persija, bahwa memang sistem 3-4-3, sistem 3-4-2-1 ini nggak segampang itu. Perlunya beberapa pemain yang memahami konsep terkait tentang sistem ini. Salah satu yang kita bahas, yang aku soroti kan wingback-nya. Akan maju, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan itu kan butuh tenaga, effort yang lebih besar. Yang biasa menggunakan sistem 4 back nggak seperti itu. Melakukan sistem yang nggak biasa kan perlu adaptasi. Perlu waktu. Perlu waktu, itu penting sih. Ya, inilah mungkin ya perbedaan sudut pandang ya. Mungkin ada yang merasa 1 bulan, 3 bulan, ataupun 1-2 pertandingan udah bisa menilai bahwa sistem 3 back ini nggak pantas, sistem 3 back ini nggak cocok untuk tim Persija dan lain sebagainya. Namun perlu juga sih kita hargai ya apa yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll, dengan dia memiliki filosofi ataupun penanaman ide yang ia miliki terkait tentang sistem 3 back ini. Pun kalau kita berkaca tentang sistem 3 back, Thomas Tuchel bersama Chelsea, ya dia gunakan sistem yang hampir sama juga dengan apa yang dilakukan Persija, 3-4-3, 3-4-2-1, teman-teman. Nah, di situ kan dia berhasil pelan-pelan, berhasil 3-4-3-nya, kemudian sekarang kan mulai hangat tuh bahwa 3-4-3-nya udah basi lah, udah nggak cocok di Chelsea, tetapi dia tetap menggunakan. Itu terkait apa? Prinsip bahwa pelatih sendiri tahu apa yang terbaik untuk tim tersebut. Itu pertama. Dan kedua, bisa saja suatu saat nanti misal dengan sistem 3-4-3 ini, in the case Persija, teman-teman, bersama Thomas Doll yang merubah beberapa kali mungkin formasi yang mengembalikan 4 back dan lain sebagainya, teman-teman. Karena Thomas Tuchel juga bersama Chelsea dengan sistem 3 back nggak selama juga kok dia gunakan sistem 3 back. Ada 4 back, ada dia rubah 4-3-3, 4-2-3-1. Nah, hal ini seiring berjalan waktu pasti Thomas Doll akan menemukan mana yang terbaik. Sama seperti Sintayong yang awal-awal 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 dan seterusnya, teman-teman. Pada akhirnya kan kemarin yang aku sampaikan tadi di interview, dia menemukan yang terbaik yang cocok untuk timnas Indonesia, yaitu 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 ketika bertahan menggunakan 5 back. Nah, inilah dia perlunya waktu. Tapi aku tetap menghargai yang mengatakan bahwa 3-4-3, 3 back di belakang itu nggak cocok, nggak pantas dan lain sebagainya. Padahal masih, ya kalau misalnya kita
kasarnya teman-teman ya, masih 2 pertandingan secara jelas Thomas Doll menggunakan sistem 3 back dengan pemain yang dia inginkan. Suka tidak suka, maksud pemain pemain yang diinginkan Thomas Doll itu ada pemain asing lengkap lah ya. Melawan Rans, ada pemain asing, kemudian menghadapi Bali. Kalau misalnya dari situ kita ukur 1 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalahnya pun kan masih bisa diperdebatkan. Ya, itu juga disampaikan Thomas Doll seusai pertandingan, Kremenchik juga seusai pertandingan, Hanno Bahrens juga seusai pertandingan terkait tentang handball yang didapat oleh pemain Bali. Harusnya itu penalti tetapi tidak diberikan. Nah, itu bisa menjadi perdebatan lagi teman-teman. Namun dari itu semua kelihatan walaupun bukan Thomas Doll yang bawa, yang mimpin pertandingan Persija menghadapi Chonburi FC ini, tapi dengan idenya ingin terus ditanamkan kepada pemain-pemain yang cadangan Persija ketika menghadapi Chonburi ini. Oke, mungkin sampai situ aja. Good luck untuk Persija bagaimana ke depannya. Dan yang paling penting, JIS Jakarta International Stadium semoga bisa digunakan untuk sebagai lapangan pertandingan internasional, bukan hanya untuk Persija. Misal Timnas Indonesia, itu luar biasa. Kalau misalnya kalian di JIS teman-teman, udah pernah datang ke JIS, dekatnya itu loh. Bayangkan penonton ataupun pemain di dalam lapangan pasti pressure itu makin tinggi, khususnya lawan. Oke, bye.